Baik, selamat malam. Kita berjumpa lagi ya di pertemuan ke-9 ya, setelah UTS. Ya, sementara kita hasil UTS belum selesai ya, harap bersabar. Nanti kalau sudah selesai, saya koreksi nanti kita sampaikan ya hasilnya. Nah, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang dokumen ekspor-impor ya, perdagangan internasional. Nanti mungkin Bayu yang pernah melakukan kegiatan ekspor impor ya bisa sharing juga ya, atau teman yang lain yang mungkin Ivan yang pernah berkecimpung di dalam kegiatan ekspor impor mungkin pernah uh, apa, uh, melihat atau mengerjakan dokumennya, nanti bisa sharing. Apakah sudah terlihat? Belum, Bapak. Sudah ya. Baik, kita mulai ya. Dokumen perdagangan internasional atau ekspor impor. Nah, di dalam dokumen ini tentunya di dalam apa yang nanti saya sampaikan, ini mungkin hanya sebagian yang utama gitu ya, yang sering digunakan. Walaupun di dalam kenyataannya sangat banyak dokumen yang digunakan yang terlibat di dalam ekspor impor. Nah, ini merupakan dokumen-dokumen yang utama yang penting yang kita minimal kita ketahui di dalam kegiatan ekspor impor atau perdagangan internasional. Tentunya dokumen ini secara mudah bisa kita definisikan ya semua dokumen yang digunakan di dalam perdagangan internasional. Nah, ini sangat bervariasi ya, sangat bervariasi tergantung dari jenis transaksinya, ya, kemudian ketentuan aturan terkait dengan impor atau ekspor ya, kemudian tingkat kepercayaan antara pihak eksportir dan importir. Nah, dalam definisi ini atau kenapa kita melihat dari jenis transaksi, kemudian ketentuan peraturan, kemudian tingkat kepercayaan. Nah, ini memang sangat menentukan. Ketika misalnya kita membeli barang ya, membeli barang dengan online ya, misalnya sekarang di marketplace, kita memesan dengan di website kita pesan itu sudah bisa langsung kita terima gitu ya, dalam beberapa hari gitu ya. Nah, dalam hal itu kan itu juga impor. Hanya saja tidak ada dokumen yang dibutuhkan di situ, hanya kita mendapatkan hanya invoice di situ ya, invoice dan bukti transfer ya, hanya itu. Nah, kemudian contoh lagi misalnya kalau misalnya kita mau impor atau kita mau mengekspor gitu ya, ekspor barang yang cukup besar misalnya kerajinan gitu ya. Nah, itu misalnya dibutuhkan mutu dari kualitas dari barang kerajinan. Nah, itu membutuhkan dokumen terkait dengan mutu. Jadi memang sangat-sangat bervariasi. Nah, berbicara tingkat kepercayaan gitu ya. Nah, ketika misalnya kita bahas materi sebelumnya terkait dengan mekanisme pembayaran gitu ya, ketika tidak saling percaya, kita menggunakan LC ya. Tapi ketika kita sudah sangat percaya dengan penjualan pembeli, bisa kita hanya mau via telepon gitu ya, kemudian kita transfer uangnya, kita tunggu barangnya sampai gitu. Jadi tidak tidak banyak dokumen yang dibutuhkan. Jadi memang sangat tergantung ya dari jenis transaksi, kemudian peraturan, kemudian tingkat kepercayaan antara eksportir dan importir. Nah, kita masuk ke dalam jenis-jenis dokumen tersebut ya. Nah, di sini memang kita bagi menjadi dokumen penting dan beberapa dokumen lainnya. Hanya saja bukan berarti dokumen lain tidak penting ya. Kembali ke dalam definisi awal tadi itu disesuaikan dengan keputusan atau jenis transaksi. Yang pertama dalam hal ini misalnya shipping instruction. Jadi dokumen ini dikeluarkan oleh shipper ya. Kemudian ditujukan kepada
freight forwarder ya, atau carrier yang berisi permintaan ruangan kapal. Jadi ada booking space, jadi kita meminta untuk disiapkan gitu ya, disiapkan di suatu ruangan di dalam kapal ya. Jadi merupakan ikatan atau komitmen ya antara shipper dan freight forwarder dan atau carrier sebagai dasar pembuatan BL, Bill of Lading. Jadi instruction ya. Ketika kita akan memesan ruangan kapal, shipping instruction. Jadi memang formatnya itu mungkin tidak akan sama dengan perusahaan yang berbeda gitu ya, tetapi di dalam di dalam konteks isinya hampir sama ya, karena di sini akan ada shippernya siapa gitu ya, kemudian konsaininya siapa, notify partainya siapa gitu ya. Ini akan disebutkan di dalam shipping instruction itu. Di sini misalnya port of loading-nya di mana ya, kemudian pelabuhan untuk pembongkarannya di mana ya, terus delivery di mana nih, terus tujuannya di mana nih disebutkan ya. Jadi ini yang pertama adalah shipping instruction, dokumen yang dikeluarkan oleh shipper ya. Kemudian yang kedua itu ada delivery order. Ya, delivery order ya, dokumen yang dikeluarkan oleh freight forwarder ya, dan atau shipping line ya, sebagai tanda bahwa shipper telah mendapatkan ruangan ya di kapal atau space ditujukan dengan pengambilan kontainer. Jadi pernyataan bahwa dia sudah mendapatkan ruangan kapal, space-nya ya. Nah, tentunya ini dalam konteksnya adalah di kontainernya ya, depan kontainer. Ini contohnya ya, delivery order. Jadi hal pengambilan kontainer kosong, misalnya ini MV Sinar Jaya ya. Mohon dapat diserahkan kontainer kosong kepada shipper dua ini ya. Misalnya kapal, kemudian ukurannya ya, kontainer seperti apa. Ini misalnya 2 kali 40 feet ya, tujuan Singapura, kapal Sunda, V180N. Ini contohnya di delivery order ya. Kemudian bill of lading. Nah ini yang kita bahas juga di mekanisme perdagangan internasional ya. Ketika barang itu sudah dimuat, itu akan mendapatkan BL untuk pelabuhan kapal laut ya, kemudian RW bill kalau udara. Jadi tanda terima barang yang telah dimuat di dalam kapal laut ya, juga merupakan dokumen of title yang berarti sebagai bukti atas pemilikan barang di kapal tersebut ya. Nah di dalam BL ini akan dimuat gitu ya, shipper, consignee, kemudian carrier, kemudian notify party-nya. Itu yang pihak tercantum dalam BL. Jadi bukti kepemilikan barang kita di dalam kapal itu adalah BL atau Bill of Lading ya. Kemudian RW Bill. Nah ini bedanya adalah ini kita menggunakan pesawat udara ya. Jadi yang tadi menggunakan kapal laut itu BL, RW Bill itu menggunakan pesawat udara. Merupakan tanda penerimaan barang yang dikirim melalui udara ya. Itu barang alamat tertentu. Nah dalam ini yang harus diperhatikan ya, itu nama dan alamat pengirim atau penjual, penerima pembeli, serta nama barang yang bersangkutan. Jadi pernyataan telah terima barang untuk dikirim ke tempat tujuan. Secara ininya sih hampir sama dengan MBL ya, hanya saja penjelasan ini yang sedikit berbeda ya. Tapi dalam konteks dokumen itu bukti sebagai kepemilikan barang kita di pesawat itu adalah RW bill ya. Nanti contoh-contoh lain bisa dilihat di Google ya, itu banyak ininya formatnya ya. Cuma ini mohon maaf ini kurang jelas tulisan di dalam contoh RW bill ini.
Kemudian Railway Consignment Note ya. Nah, ini untuk kereta api. Nah, tentunya kalau di Indonesia ini belum ada ya. Maksudnya kereta api untuk ekspor impor belum ada karena uh, kita perbatasan dengan negara lain itu dengan Papua Nugini itu masih darat ya. Kemudian Entikong, Kalimantan juga darat. Malaysia darat ya Entikong. Kemudian Filipina, kemudian di Timor Leste ya, itu juga darat. Jadi belum kereta api, belum menggunakan railway consignment note. Nah, kalau di Eropa kan ada ya, Eropa itu kan perbatasan darat itu antar negara itu uh, bisa menggunakan kereta api. Jadi menggunakan railway consignment note. Kemudian manifest. Nah, ini penting ya, manifest itu daftar muatan kapal ya, daftar muatan di dalam manifest itu ada cargo manifest yang muatan barang yang muatan kapal, kemudian ada freight manifest, berat barang-barangnya ya, kemudian manifest sebenarnya oleh carrier agen. Nah, manifest ini sebagai kalau kita di pihak yang misalnya saya pernah di Bea Cukai gitu ya, manifest ini sangat penting. Ketika kita akan namanya bootsuking ya kita atau branchsuking ya kita pemeriksaan kapal laut atau kapal udara yang baru landing atau baru bersandar yang akan bersandar, nah kita akan melihat manifestnya. Jadi sebelum barang itu akan dibongkar gitu ya, sebelum barang itu dibongkar kemudian dicek, ini kita berpatokan kepada manifestnya. Jadi manifest dari ABK-nya apa saja gitu ya, terus manifest kargonya apa saja, apakah ada senjata memang di pengamanan ya, kemudian ada obat-obatan misalnya ada narkoba yang untuk memang dibutuhkan gitu ya, itu boleh saja asal ada catatannya gitu ada manifestnya. Nah, setelah manifest itu diberikan, nah kita akan melakukan pengecekan. Kalau ada barang atau perlengkapan lain yang di luar dari manifest itu berarti dianggap sebagai barang selundupan ya, kontaknya di sana. Nah, jadi kenapa manifest itu sangat penting ya. Nah, ini juga misalnya konteksnya misalnya freight manifest, beratnya ya, uh, apa biayanya, kemudian manifest juga kalau misalnya pesawat atau kapal laut yang misalnya membawa penumpang gitu ya, kapal manifest itu penting untuk kapasitas kapal laut atau pesawatnya berapa ya, maksimal beban atau orangnya itu kan kelihatan dari manifest. Karena banyak kejadian ketika terjadi kecelakaan ya, itu banyak yang melebihi beban ya. Nah, di sini manifest itu sangat penting ya. Kemudian invoice. Nah, di sini invoice sudah pasti ya. Invoice itu ini yang bisa kita bilang uh, harus ada gitu ya. Invoice itu event tadi seperti contoh saya sampaikan, kita membeli barang secara online itu pasti invoice pasti ada ya. Itu minimal barang apa dokumen yang ada itu adalah invoice ya. Nah, dokumen komersial utama yang berfungsi sebagai perwujudan transaksi jual beli. Nah, konteksnya karena di sini kita ekspor impor ya kita bilang dokumennya untuk ekspor impor ya. Walaupun dalam jual beli yang lain juga akan menggunakan invoice. Nah, invoice ini kita bagi menjadi tiga ya. Ada pro forma invoice, commercial invoice, dan konsul apa namanya untuk konsuler ya, konsuler invoice ya. Nah, di dalam pro forma invoice ini ya, ini sifatnya belum final ya. Jadi hanya seperti misalnya hanya penawaran ya. Nah, pada saat penawaran dari penjual kepada pembeli ya, di situ kita diberikan gitu ya, diberikan jenis barang yang kita minta atau yang ditawarkan apa, jumlahnya berapa, kemudian harganya berapa. Nah, dari performa invoice itu akan dilakukan penawaran ya, nego oleh pembeli ya. Nah, setelah itu final, itu baru akan menjadi komersial invoice ya. Suatu nota mengenai barang yang ditransaksikan dan juga membuat informasi mengenai harga yang harus dibayar dan bersifat final ya. Nah, kita sebagai orang akuntan atau teman-teman yang memang basicnya akunting ya,
di sini sangat penting terkait dengan komersial invoice ini. Nah, saya bisa sampaikan pengalamannya seperti ini, atau contoh case yang mungkin terjadi di lapangan kita sebagai accounting. Nah, ketika kita tahu bahwa ada dokumen invoice ada dua gitu ya, performa dan invoice atau komersial gitu ya. Nah, pastikan bahwa invoice yang kita bukukan di dalam accounting itu adalah komersial ya, bukan performa invoice. Karena kecenderungannya komersial invoice itu adalah yang lebih murah karena ada penawaran di situ, bukan performa invoice. Walaupun dalam prakteknya ada yang performa invoice itu sama nilainya dengan komersial invoice. Itu artinya tidak ada penawaran ya. Jadi maksudnya tidak ada harga yang ditawar itu sama ya dengan yang disampaikan di awal. Jadi sama. Nah, kalau misalnya ini kita belum membahas dengan Incoterm ya. Ketika ketika kita membahas Incoterm, misalnya menggunakan CIF atau FOB ya atau XWORK gitu ya. Nah, maksudnya gini, di dalam Incoterm itu sudah menentukan ya biaya-biaya yang termasuk di dalam invoice ini ya. Jangan sampai ya biaya yang sudah termasuk di dalam harga ini ya. Misalnya ini kan 78,21 gitu ya. Ini sudah harga net gitu ya, sudah total, sudah termasuk biaya-biayanya. Nah, tiba-tiba ada tambahan biaya yang muncul. Misalnya itu kan karena kita belum bahas Incoterm ya, contohnya saja X-Walk gitu ya. X-Walk itu kan barangnya kita terima di gudang pembeli ya, di gudang penjual di Singapura misalnya. Nah, kalau di gudang Singapura itu, jadi harga harga barang itu hanya atau harga barang kita ambil di gudang ya. Jadi biaya lain-lain yang dari gudang sampai pelabuhan muat, dari pelabuhan muat sampai pelabuhan Indonesia itu kita yang bayar gitu ya. Nah, sebaliknya kalau misalnya CIF gitu ya, berarti harga itu sudah sampai di pelabuhan di Indonesia. Nah, kalau misalnya ada invoice terkait dengan ya uh, biaya muat dan bongkar atau biaya muat di gudang asal gitu ya, kemudian biaya muat di pelabuhan asal, nah itu sudah termasuk di harga invoice ini gitu ya. Nah itu maksud saya. Jadi hati-hati ketika kita mau membukukan invoice pada saat dokumen ekspor impor, pastikan incotermnya apa. Ya, apakah invoice itu masih performa atau sudah komersial. Ya, itu catatannya seperti itu. Nah, lanjut ke konsular invoice. Nah, ini diterbitkan instansi resmi kedutaan atau konsulat suatu negara. Nah, di sini perbedaannya di mana? Ya, ini memang yang membuat kan kedutaan gitu ya. Nah, kapan ini digunakan? Contohnya adalah ketika kedutaan mengirim atau mengimpor sesuatu barang yang dibutuhkan memang untuk kepentingan kedutaan. Nah, itu biasanya itu akan diberikan pembebasan bea masuk oleh bea cukai karena itu sifatnya timbal balik. Sama halnya kalau kedutaan kita di Singapura, ya kita mengirimkan barang dari sini untuk kedutaan kita di Singapura itu tidak dikenakan bea masuk atau pajak lainnya. Tetapi invoice itu menggunakan consular invoice. Jadi itu memang resmi untuk kedutaan, ya itu contohnya. Kemudian dokumen asuransi. Nah ini karena memang diwajibkan ya untuk ke Indonesia itu kita menggunakan CIF, cost insurance rate. Jadi insurannya harus ada. Bedanya adalah kalau insuran itu dibayar di Indonesia itu berarti tidak nol gitu ya, tapi wajib menggunakan insurans. Nah, polis asuransi ya, insuran polis bukti tertulis atas pembayaran premi untuk pertanggungan risiko adalah barang yang diangkut kapal, ya kan dalam kontrak pertanggungan risiko. Jadi ini untuk keamanan barang kita yang kita kirim ya, sebaiknya memang menggunakan polis atau insuran polisi ya, polis asuransi.
Kemudian sertifikat asuransi, insurance certificate, itu surat pernyataan ya terhadap pengapalan barang yang telah dilakukan penutupan asuransi secara terbuka dan dapat dipakai berulang polisi. Jadi memang ini untuk mengamankan, jadi bahwa terhadap pengapalan barang yang telah kita lakukan penutupan asuransi secara terbuka dapat dipakai berulang kali. Jadi surat pernyataan terhadap pengapalan barang kita. Jadi bahwa barang yang kita kirim itu memang sudah diasuransikan. Dan ini bisa digunakan untuk berulang kali. Kemudian, nah ini dokumen penunjang ya. Tadi dokumen penting, sekarang dokumen penunjang. Tadi saya sampaikan bahwa ini sangat tergantung dari jenis transaksi yang kita gunakan. Walaupun ya di sini kan packing list dikatakan dokumen penunjang. Nah biasanya ini juga terkait dengan manifest tadi, ya manifest, kemudian invoice dan packing list. Nah itu akan disesuaikan ya. Jadi, nah misalnya di pihak bea cukai dia akan melihat invoice, manifest, kemudian packing listnya. Biasanya paling dekat adalah packing list dan invoice. Ya, packing list daftar pengepakannya seperti apa, di box nomor berapa, jumlah per boxnya berapa. Nah, itu akan disesuaikan dengan harga yang tercantum di invoice dan jumlah barang yang ada di invoice. Jadi, packing list itu merupakan uraian dari barang-barang yang dikemas, ya, dibungkus, diikat, dan sebagainya yang tujuan permudah pengecekan. Jadi packing listnya akan mempermudah baik kita sebagai penerima barang itu pembeli, kita akan mudah mengeceknya. Kita lihat invoice-nya, kemudian kita packing listnya isi di dalam packing listnya apa saja, apakah sesuai dengan barang yang kita pesan ya. Nah, kenapa dikatakan penunjang? Karena memang tidak semuanya ekspor impor itu tergantung dari pihak yang terlibat itu, apakah dia mewajibkan untuk menyertakan packing listnya. Biasanya untuk pengiriman jumlah besar ya, itu biasanya menggunakan packing list. Kemudian surat keterangan asal, certificate of origin. Nah ini mungkin kalau teman-teman yang belum pernah terlibat dalam kegiatan ekspor impor, ini memang mungkin agak baru ya. Nah, surat keterangan asal ini digunakan ketika perusahaan itu akan menggunakan ya preferensial tarif istilahnya untuk mendapatkan pembebasan biaya masuk, bukan pembebasan ya, untuk mendapatkan tarif biaya masuk nol ya. Jadi dia mendapatkan istilahnya preferensial tarif ya. Jadi misalnya ya, jadi tujuan untuk memenuhi persyaratan melakukan tarif preferensi suatu negara. Kesepakatan bilateral. Contohnya ASEAN itu ya, ASEAN, antar negara ASEAN itu masyarakat ekonomi ASEAN, dia antar negara ASEAN itu sudah diberikan preferensial tarif yang apabila impornya menyertakan surat keterangan asal atau certificate of origin. Jadi, contohnya seperti ini. Barang yang diimpor dari Singapura, bahwa barang itu benar-benar berasal dari Singapura untuk diimpor ke Indonesia. Nah, SKA ini dikeluarkan, kalau di kita itu dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian ya. Itu yang menerbitkan certificate of origin. Jadi kalau dulu pernah pada saat saya di seksi kepabeanan ya, pelayanan impor di Ngurah Rai gitu ya. Jadi ketika importir itu akan menggunakan fasilitas preferensial tarif ini, kita cek SKA-nya, kemudian kita diberikan tanda tangan ya, bentuk tanda tangan para pejabat yang menerbitkan di luar negeri, ya misalnya dari Singapura atau Cina. Nah itu kita cek apakah sama tanda tangannya gitu ya. Nah memang cukup untuk meyakinkan itu cukup susah gitu ya, karena tanda tangan ya, kita mau mencari benar atau enggak, mirip atau tidak gitu ya. Nah ketika kita mengiyakan dengan SKA ini, maka tarifnya akan 0%.
gitu ya. Jadi yang di buku tarif itu 10% normalnya ya. Ketika dia menggunakan SKA karena di dalam tingkat ASEAN, maka dalam perhitungan biaya masuknya nol gitu ya. Nah, sebaliknya kalau misalnya SKA-nya tidak valid atau kita anggap tidak sah, maka dia kembali ke 10% tadi tarif normalnya yang ada di buku tarif biaya masuk ya. Jadi seperti itu. Nah, kita pun ya, kalau kita akan mengekspor ke Thailand atau ke Singapura atau ke Filipina gitu menggunakan SKA ini, nah kita wajib menyertakan dokumen ini ya. Kita sertakan sehingga nanti pada saat barangnya sampai di Thailand, Singapura atau Filipina, itu kan dicek oleh bea cukai sana sah atau tidak gitu. Kalau sah maka 0% ya. Jadi istilahnya preferential tarif. Nah, sekarang itu sudah sangat banyak ya. ASEAN dengan Cina, ASEAN dengan India, ASEAN Australia gitu ya, ASEAN dengan Jepang atau Indonesia dengan Jepang itu ada gitu ya, kesepakatan bilateral ini. Ini contohnya ya, surat keterangan form E ya, itu pembahasan sebagian sudah biaya masuk dalam skema tarif di negara-negara tertentu ya. Ini ada tidak semua gitu. Nah, yang tadi saya sebutkan tuh ASEAN itu menggunakan form D. Jadi kalau ASEAN Cina menggunakan form E. Nah, form ini bermacam-macam ya sesuai dengan negara yang kita ajak kerjasama untuk preferensial tarif. Kemudian Certificate of Inspection ya, sebagai pemeriksaan ya. Nah, pemeriksaan kondisi keadaan barang yang akan diekspor. Nah, ini kembali kenapa dikatakan penunjang ketika eksportir dan importir itu kurang percaya itu untuk meyakinkan bahwa barang yang akan dibeli itu sesuai dengan pesanannya, maka itu dibutuhkan Certificate of Inspection. Nah, biayanya kan siapa yang menanggung? Nah, ini kalau misalnya itu akan deal pada saat kita tawar menawar ya. Biasanya sih kalau misalnya yang mau membuat itu penjual, berarti harganya kan lebih mahal ya. Atau sebaliknya kalau ditanggung oleh pembeli ya, kemudian dia mau pembeli yang membayar misalnya harganya terpisah dengan harga barang juga bisa gitu ya. Jadi ini sesuai kebutuhan kita. Kalau kita tidak yakin dengan kualitas fisik barangnya ya kita minta certificate of inspection. Kemudian mutu sama halnya tadi ya, ini quality ya. Misalnya di Indonesia tuh ada surveyor ya, PT Surveyor Indonesia yang bisa melakukan ini untuk mengecek kualitas dari barang yang kita pesan atau yang akan kita kirim. Jadi terkait dengan mutu dari barangnya ya. Kemudian nah ini mutu pada kontrak mewajibkan ya. Jadi ini seperti yang saya sampaikan tadi tidak keharusan ya. Nah, certificate of analysis ya. Nah, ini terkait dengan chemical ya. Jadi kalau misalnya untuk memastikan ya kandungan kimia dari barang yang akan kita pesan, yang kita kirim itu memang ini sangat penting ya. Certificate of analysis ini karena ini barang-barang kimia itu kan memang tidak semuanya paham gitu ya. Ketika kita memberi barang kimia A gitu ya, isinya apa? Nah, itulah kita meyakinkannya dengan certificate of analysis. Kemudian weight ya, berat ya, sertifikat. Nah, ini pun sebenarnya kan ada di apa namanya dokumennya ada gitu ya, berat barang berapa ya, sehingga akan muncul bayarnya berapa. Nah, konteksnya memang walaupun dikatakan penunjang, hanya saja di dalam pengirimannya cukup penting ya. Nah, ini kita tujuannya kan untuk mengetahui berat barang yang sesungguhnya ya, agar dapat mempersiapkan alat-alat pengangkut untuk membongkar pengangkutan ke tempat importir. Nah, ini sertifikat ya. Artinya walaupun tidak sertifikat kan ada juga di barangnya berapa beratnya ya, beratnya berapa ya.
di freight-nya ada gitu ya. Ongkos kirimnya berapa dengan berapa beratnya, berapa ton gitu ya, berapa kilogram. Nah, ini juga penting ketika di pesawat itu ya, kan ada beban maksimal bebannya berapa di dalam pesawat kargo ya. Nah, ini kalau misalnya dia menggunakan sertifikat ini itu kan lebih bagus ya, jadi ketahuan berat muatannya. Tapi kalau tidak, itu bisa dilihat dari dokumen yang lain, misalnya dalam apa RWB itu ada ya, beratnya berapa. Kemudian daftar ukuran ya, measurement list, ongkos angkut atau untuk pengangkutan barang. Nah ini juga sama. Nah karena barang yang akan kita kirim itu kan kalau barang curah berarti kan dalam bentuk curah gitu ya, menggunakan kontainer yang terbuka. Tapi kalau misalnya dalam bentuk box, palet gitu ya, nah ukurannya berapa? Nah ini akan menentukan berapa banyak space yang dibutuhkan dalam pesawat gitu ya, atau dalam kapal laut, sehingga itu akan menentukan ongkos. Kemudian ini juga bisa terkait dengan persiapan pengangkutan atau pembongkaran. Nah, untuk dokumen ini saya tambahkan PIB sama PEB ya. PIB ini adalah dokumen impor ya. Nah, ini yang akan kita kita buat sebagai importir ketika barang kita sudah tiba di pelabuhan ya. Jadi ketika kita akan mengeluarkan barang kita dari pelabuhan, kita wajib membuatkan PIB. Nah, PIB ini kita buat berdasarkan invoice, ya, packing list dan RBL atau RWB-nya ya. Ini kita sebagai dasar di dalam mengisi dokumen ini, gitu ya. Jadi PIB itu dibuat secara self assessment oleh importer atau yang mewakili, ya. Jadi di, disusun gitu ya, disusun sesuai dengan daftar ini. Nah, ini ada panduannya ya, ada panduan pengisiannya gitu ya. Nah, misalnya di sini tadi saya, nah berat kotor, ya berat bersih. Nah ini maksud saya. Nah di sini dasarnya dari mana? Dari RWB atau BL-nya. Kemudian dari sertifikat berat tadi ya, itu bisa saja gitu ya. Kemudian bisa lihat di invoice-nya untuk harga-harganya. Ya. Jadi ini yang harus diisi, ya, yang harus diisi oleh kita sebagai importir sebelum barang kita akan kita keluarkan. Nah, setelah kita isi dokumen ini, PIB ini, setelah kita isi lengkap, ya, nanti kita akan bayar ya di dalam biaya masuknya berapa kita hitung sendiri, baru kita bayar ke bank. Baru setelah ada bukti bayar, clearingnya, notifikasi ke bea cukai, baru akan dilanjutkan proses pemeriksaan barangnya. Nanti kita bahas lagi di kepabeanan nanti ya, tata laksana impor. Nah, tadi yang impor, nah ini yang ekspor gitu ya. Jadi yang ekspornya juga ini saya sampaikan dokumennya ya. Jadi ini dibuat oleh eksportir ya. Di dalam contoh PEB ini. Jadi misalnya dia mencantumkan di sini ada pelabuhan muat, pelabuhan bongkarnya di mana gitu ya. Tentunya di dalam kita sebagai eksportir yang akan mengisi ya dokumen ini. Nanti akan bea cukai akan mengeceknya apakah sesuai atau tidak gitu ya. Nanti kalau ada kesalahan atau perubahan itu bisa diperbaiki. Kemudian di dalam dokumen-dokumen ini seperti yang saya sampaikan tadi, ya, jadi tidak hanya ini gitu ya. Di dalam prakteknya ada mungkin saja beberapa dokumen-dokumen lain yang memang dibutuhkan oleh kedua belah pihak ya. Apabila memang dirasa perlu itu maka akan dimintakan. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing penjual dan pembeli. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita bisa diskusi. Boleh sharing ya kalau misalnya pernah mengalami permasalahan atau pengalaman di kantornya terkait dengan kegiatan ini atau dokumen lain. Silakan yang mau bertanya atau sharing.
Kalau invoice berarti semua pernah melihat ya. Invoice kan pasti mungkin ya, karena invoice tidak hanya untuk ekspor impor ya. Dalam membeli barang apapun kita kadang memang pasti akan menerima invoice. Silakan, ada yang mau sharing itu pertanyaan? Silakan, Dewa Ayu hari ini. Malam Pak. Mungkin saya nggak bertanya Pak, cuma tadi saya agak ketinggalan terkait dengan surat keterangan asal ini Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak ya, kenapa ada form A, D, dan E itu Pak. Terima kasih Pak. Yeah. Baik, terkait dengan SKA ya, surat keterangan asal. Jadi Certificate of Origin ya, atau SKA ini itu dibuat ya, ketika kita akan menggunakan preferensial tarif ya, tarif khusus atau tarif 0% ya terhadap barang yang kita impor. Nah, kalau kita sebagai importir berarti kita minta kepada eksportirnya untuk membuatkan surat itu agar kita ketika dia nyampe di Indonesia kita mendapatkan tarif 0%. Nah, kenapa formnya berbeda? Ada form A, form E, form D gitu ya. Nah, itu form itu disesuaikan dengan bentuk kerjasamanya dengan negara siapa ya. Contohnya form D itu untuk kerjasama tingkat ASEAN ya. Form D itu untuk ASEAN. Jadi ketika kita akan menggunakan preferensial tarif itu untuk kawasan ASEAN, maka yang kita gunakan form D. Nah, sebaliknya atau yang lain, ketika kita akan melakukan impor dari Cina, ya, berarti skema yang digunakan adalah dengan Cina itu form E ya. Untuk Cina ya form E ya. Jadi perbedaan dari form itu ada aturan resminya dari negara, dari Menteri Keuangan dengan negara mana kita melakukan kerjasama, dengan itu pula dokumennya akan berbeda. Itu Dewayu. Ya Pak, berarti untuk SKA itu tergantung dengan negara mana bertransaksi, kemudian bentuk formnya itu juga sudah baku, berarti gitu Pak ya, sesuai dengan ya betul, bentuk. sudah baku. Sudah baku, misalnya kita akan melakukan importasi dari Cina, berarti kan Cina dengan ASEAN ya, berarti form A. Nah, form A-nya itu sudah disiapkan oleh Bea Cukai, bentuknya sudah ada. Jadi kita tinggal mengisi format form A itu itu yang kita gunakan. Itu yang kita gunakan untuk importasi kita. Nah, di dalam yang membuat itu kan memang yang membuat bukti certificate of origin-nya itu si pengekspor ya. Jadi surat keterangan asal itu yang membuat negara pengekspor. Nah, kita form itunya kita yang membuat form form A-nya ya, form A atau form D-nya itu kita. Tetapi sebagai lampiran itu SKA-nya itu yang form bukti bahwa barang itu benar-benar berasal dari negara yang bersangkutan.
Jadi bukan misalnya gini, barangnya impor dari Singapura, tapi barang itu berasal dari Cina bukan Singapura. Berarti SKA-nya bukan dari Singapura, yaitu dari Cina. Jadi dia nggak berhak mendapatkan preferensial tarif tadi. Ya, jadi ada kenapa SKA ini untuk melihat bahwa benar asal barang itu sebenarnya dari mana, itu tujuan besar. Itu Dewayu. Ini Pak, terima kasih penjelasannya. Terus satu lagi Pak, itu kan SK ini dibuat untuk agar tarif khusus ya dagangan tanah kita ke pindahan bisa juga menggunakan SKA ini Pak. Sorry, maaf kok putus-putus. Yang lain kedengaran putus-putus nggak? Siapa internet saya agak kurang bagus. Iya, iya Pak. Jadi kan SKA ini untuk mendapatkan tarif khusus Pak ya dari negara tujuan. Kalau misalkan mahasiswa nih dari Jepang pulang kampung ke Indonesia kan bawa barang-barang tuh Pak. Apakah bisa menggunakan SKA ini Pak? Oh iya, untuk yang itu namanya barang pindahan ya, itu berbeda lagi. Jadi kalau misalnya nanti misalnya teman-teman sini melanjutkan S2-nya ke luar negeri gitu ya, scholarship, sana kan 2 tahun gitu ya, 2 tahun selesai dari kuliah, kita pulang ke Indonesia, nah itu barang itu kan barang kita pakai di sana gitu ya. Nah itu misalnya barangnya kita kirim dengan kontainer gitu ya, atau dengan paket gitu ya. Nah itu barangnya tidak dikenakan biaya masuk, itu 0%. Asal dibuktikan dengan bukti bahwa kita kuliah di sana. Ya, itu bisa, itu namanya barang pindahan. Jadi bukan PIB, istilah PIBK, pemerintahan impor barang khusus itu. Seperti itu Dewayu. Jadi itu 0%, itu mendapatkan pembebasan. Terima kasih Pak, sudah cukup jelas. Iya, sama-sama. Silakan yang lain. Silakan Nita. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Ya, silakan Nita. Saya ingin bertanya mengenai konsular invoice itu Pak seperti apa, karena kurang jelas. Terus mengapa dia dibebaskan dari bea cukai? Terus yang kedua, saya ingin bertanya mengenai dokumen penting asuransi. Mungkin apakah ada permasalahan dalam mengurus asuransi tersebut, misalnya penolakan dalam mengasuransikan barang atau permasalahan dalam mengklaim asuransi tersebut karena barang mungkin beresiko. Sekian Pak, terima kasih. Iya, sama-sama Nita. Consular invoice ya, jadi memang pertama gini, yang kita pahami adalah masing-masing negara itu kan memiliki kedutaan di negara lain ya. Nah, kop diplomatik ya, jadi kop diplomatik itu, kedutaan itu ada istilahnya asas timbal balik. Nah, asas timbal balik itu apa yang kita dapatkan di negara asing gitu ya, itu juga wajib kita berikan kepada kedutaan negara asing di negara kita. Nah, ketika ada pembangunan atau keperluan barang-barang di kedutaan yang memang digunakan untuk kepentingan kedutaan, bukan untuk bisnis atau dijual lagi ya, makanya importasi barang itu kan wajib membuatkan invoice ya. Cuma impor itu kan beli ya, pembelian barang itu wajib ada invoice-nya karena untuk bisa menghitung di PIB-nya. Nah, ketika kita menghitung biaya masuk tadi, maka dibutuhkan invoice. Nah, karena barang ini diimpor oleh kedutaan yang memang tidak untuk jual beli, maka diterbitkanlah consular invoice. Nah, consular invoice itu diterbitkan oleh kedutaan. Nah, itu yang akan digunakan sebagai dasar pembuatan PIB. Harganya ada, tapi nanti tapi nanti dibebaskan gitu ya.
Jadi perhitungan karena kan semua barang itu kan ada harganya ya, ada harganya. Hanya saja itu tidak dipungut biaya masuk. Seperti itu, wanita. Untuk yang konsular invoice. Baik, Pak. Oke, untuk asuransi, ya asuransi itu kan memang untuk pertama Indonesia memang mewajibkan. Jadi skema Incoterm yang digunakan secara penyerahan barang itu adalah CIF, Cost Insurance Rate ya. Wajib ada insurannya. Nah, kemudian tujuan kita apa? Untuk mengamankan bahwa barang yang akan dikirim itu aman ketika terjadi misalnya kecelakaan atau kehilangan, itu sudah terlindungi dari risiko tadi ya, menggunakan polis asuransi tadi. Nah, apakah ada kendalanya? Nah, memang asuransi itu kan dilakukan gini, misalnya asuransi dari eksportir kepada asuransi barang yang diberikan oleh pihak pengirim ya, carrier-nya atau kapal lautnya atau pesawatnya kepada si pemilik barang. Nah, itu satu. Ada juga asuransi yang langsung kepada pembeli. Jadi pembelinya meminta diasuransikan barangnya bahwa saya nggak mau tahu, pokoknya barang saya ketika tidak nyampe atau rusak itu wajib ditanggung asuransinya. Berarti antara pembeli, eksportir, dan importir. Nah, eksportir pun dia akan menjaminkan insuran atau mengasuransikan dengan pihak pengirim atau kapal laut atau pesawat udara, sehingga bisa diklaim. Nah, memang di dalam prakteknya ketika terjadi misalnya ada kapal tenggelam itu atau barangnya hilang, nah itu kan diklaim. Tentunya bukan importer yang akan melakukan. Jadi importer hanya meminta kepada eksportir lah yang mengurus kepada jasa pengirim. Kurang lebih seperti itu, Anita. Baik, Pak. Terima kasih penjelasannya. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Silakan, Ayu Ratna. Selamat malam Bapak, saya ingin bertanya masih mengenai SKA Pak. Kan tadi Bapak sudah jelaskan jika dokumen SKA itu berdasarkan kerjasama dengan negara lain. Nah, jika barang yang diimpor itu berasal dari negara yang tidak melakukan kerjasama dengan Indonesia, berarti tidak bisa menggunakan dokumen SKA Bapak nggih? Terima kasih Pak. Ya, betul, Ayu Ratna. Jadi perkembangan dari SKA itu memang sekitar 10 tahun ya. Jadi awal-awalnya dengan ASEAN dulu gitu ya. Nah, tujuannya adalah untuk pasar bebas sebenarnya, free trade. Jadi makanya SKA itu adalah dokumen kelanjutan dari free trade agreement ya. Jadi ada perdagangan bebas. Nah, ketika perdagangan bebas, bagaimana kita menjamin dengan dokumen apa gitu ya, biar tidak disalahgunakan. Makanya muncullah SKA ini. Jadi surat keterangan asal atau Certificate of Origin. Nah, bagaimana dengan negara yang tidak melakukan kerjasama? Dia akan menggunakan tarif normal, ya, bukan tarif preferensi, bukan tarif yang dinolkan tadi, bukan gitu ya. Nah, sebaliknya negara yang sudah kerjasama pun, kalau dia di dalam dokumennya tidak memenuhi syarat, itu tetap tarif normal ya. Jadi bukan menggunakan preferensial tarif. Seperti itu, Ayu Ratna. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Makanya SKA itu akan semakin menarik ketika, karena gini, ketika dia menggunakan SKA, berarti barangnya kan jadi lebih murah, ya, karena tidak dikenakan biaya masuk. Jadi semua negara itu kan berlomba-lomba untuk menggunakan preferensial tarif ini. Hanya saja kita di dalam negeri apakah bisa menjamin gitu ya,
Maksudnya gini, itu ada dampak nggak kepada produsen industri kita? Masih berdampak ya, karena harganya menjadi lebih murah importasinya. Tapi keuntungan kita apa? Kita ke negara lain juga, barang kita akan kita ekspor kan jadi lebih murah juga. Seperti itu, ya ada timbal balik. Silakan. Silakan, Mas Gundia. Selamat malam Bapak. Saya Ya, masih bertanya seputar SKA-nya ya, yang surat keterangan asal Nike. ya, boleh. Kan Nike menarik bagi importir atau eksportir untuk melakukan perdagangan dengan SKA karena dapat tarif preferensi kan. Nah, pasti bisa saja memicu adanya kayak pemalsuan dari surat SKA tersebut. Nah, seandainya dalam satu transaksi ekspor-impor itu diketahui kalau misalnya SKA-nya itu palsu, misalnya ternyata Pak, apakah hanya tarif preferensinya dibatalkan menjadi tarif normal saja, atau apa ada sanksi lain yang bisa dikenakan misalnya Pak? Terima kasih. Ya, sama-sama. Betul. Dalam prakteknya, gitu ya. Jadi ketika importir itu menyelesaikan PIB-nya, akan melakukan pengeluaran barang atau clearance-nya, itu dia kan membuat PIB gitu ya. PIB berdasarkan invoice, packing list, dan BL-nya. Kemudian itu kan dihitung biaya masuknya, kemudian dia melampirkan SKA untuk mendapatkan 0% ya. Nah, petugas bea cukai akan mengecek validitas dari dokumennya tadi ya, SKA-nya tadi, form D atau form A-nya tadi, apakah benar atau tidak. Nah, ketika misalnya benar berarti 0% gitu ya. Tetapi kalau misalnya atau jadi kita dalam prakteknya kita tidak melihat palsu atau tidak gitu. Kita anggap tidak valid gitu ya, tidak layak atau tidak benar. Atau jadi kalau sudah dianggap tidak sah atau tidak layak, misalnya kan ada tanda tangan gitu ya. Jadi gini, dari Cina akan memberikan contoh tanda tangan pejabat yang di sana gitu ya. Ketika ini tidak sesuai, itu kita tolak itunya SK-nya. Jadi proses penolakannya, yang pertama importasinya kita kembalikan ke tarif normal, ya, sehingga tarif normal sehingga dia wajib membayar biaya masuk. Kemudian ada kedua, kita akan meretroaktif ya, istilahnya kita meretro, kita menanyakan ke pihak bea cukai bea cukai negara asal, memastikan bahwa setelah kita periksa bahwa dokumen ini salah atau tidak valid gitu ya. Nah, itu akan menjawab, memberikan tanggapan gitu ya. Jadi
selama proses ini biasanya kalau misalnya importernya tidak puas gitu ya, dia bisa melakukan keberatan, bahkan sampai ke pengadilan pajak untuk keberatan banding terhadap biaya masuknya. Karena kalau di bea cukai kan ada keterbatasan waktu dia, jadi harus sudah diputuskan gitu ya. Tapi kita menunggu jawaban dari luar negeri cukup lama. Jadi seperti itu. Jadi memang kalau untuk SKA palsu atau tidak gitu ya, ketika kita anggap layak tidak layak ya sudah kita tolak dia. Jadi kita kembalikan ke tarif normal. Nah, kalau dokumen lainnya seperti invoice dan lain, kalau ada pemalsuan ada lagi prosesnya gitu. Seperti itu Agung ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Saya tambahkan ya, untuk SKA tadi dalam praktek realnya memang banyak jenisnya ya. Kemudian ada istilahnya, apakah benar bahan-bahannya berasal dari negara tersebut gitu ya, atau kandungannya berapa persen ya, kandungan asli dari negara tersebut gitu. Jadi memang banyak gitu. Tapi yang karena kita tidak berkecimpung langsung ya secara teknisnya, jadi kita cukup pahami dulu dari SKA tadi ya. Jadi kalau misalnya menggunakan SKA, maka wajib diberikan preferensial tarif atau tarif 0%. Itu poinnya ya. Nah, bagi kita sebagai pengusaha, baik eksportir atau importir, maka ini penting karena untuk mendapatkan 0% gitu ya, kita menggunakan tarif ini. Kita mewajibkan eksportir penjual kita mencarikan SKA-nya. Seperti itu ya. Jadi untuk kepentingan misalnya perusahaan kita bekerja atau perusahaan kita akan melakukan eksportir atau importir, ekspor atau impor ya. Silakan tutup Mas Salvetri. Selamat malam Pak, mohon izin bertanya. Dari dokumen-dokumen yang tadi Bapak jelaskan kan sudah pasti dalam proses pengurusan dokumen yang begitu banyak kerap terjadi kasus di mana ada data yang perlu diperbaiki, misalnya karena ada salah penulisan, ketidaksesuaian data, ataupun kesalahan lainnya. Saya ingin bertanya, apakah kesalahan penulisan dapat menimbulkan masalah ke depannya? Jika ada, apa saja ya Pak ya masalah yang dapat muncul? Mohon diberikan contohnya. Terima kasih Pak. Yes. Terkait kesalahan dokumen gitu ya.
Nah, dokumen-dokumen yang semua tadi yang saya jelaskan tadi pasti akan pernah ya ada kesalahan karena human error itu memungkinkan gitu ya. Nah, contoh yang di Bea Cukai untuk dokumen ya ini juga buat kita teman-teman di sini. Nanti kalau misalnya bekerja atau terkait dengan ekspor impor dokumen Bea Cukai. Nah, kalau terjadi kesalahan ya, misalnya PIB tadi ya, PIB saya contohkan ada kesalahan ketik gitu ya, kesalahan ketik misalnya terkait dengan angka gitu ya. Misalnya yang harusnya 100 juta, menjadi lebih mahal ya, yang harusnya 1 juta itu kita buat menjadi 100 juta ya karena lebih menempatkan 0 satu lagi gitu ya, sehingga perhitungan biaya masuknya menjadi salah gitu ya. Itu kan ada istilah, ada pasal yang memungkinkan jadi kesalahan manusiawi ya. Jadi kesalahan human error yang memang disebabkan karena kelalaian ya, memang tidak disengaja kasarnya, itu bisa diperbaiki. Jadi tidak dikenakan denda atau denda atau hukuman gitu bahasanya ya. Jadi itu dimungkinkan. Nah, tapi ada bukti yang mendukung gitu ya. Misalnya di PIB-nya kan tadi kita harusnya 100 juta, kita harus 1 juta menjadi 10 juta, 1 juta ya karena ada nol yang berbeda. Kita buktinya kan dari mana? Dari invoice-nya ya. Dari invoice, dari purchase order-nya misalnya, jadi itu kita match-kan angka-angkanya, pemesanannya ya, sama atau tidak gitu ya. Itu bisa gitu ya. Kemudian contoh lain misalnya ada di perbaikan manifest itu bisa gitu ya. Perbaikan di PIB pemerintahan ekspor barang bisa. Nah, sepanjang itu memang kesalahan manusiawi ya. Jadi kesalahan yang tidak disengaja, kesalahan yang bukan untuk mengecilkan atau menghindari pembayaran biaya masuk. Seperti itu butuh. Silakan kalau mau ditambahkan. Baik Pak, terima kasih sudah cukup jelas. Ya, sama-sama. Boleh teman-teman yang pernah mengalami boleh sharing ya. Jadi bisa memberikan tambahan kepada teman-teman. Ada lagi? Silakan. Silakan, Ivan. Mohon izin saya Pak. Saya tadi kan di Ya, PIB silakan. itu masih gambarnya masih nggak jelas tuh Pak. Saya lihat di yang lainnya tuh di googling dokumennya itu seperti faktur pajak apa sama sama faktur pajak Pak ya? Saya lihat tuh ada PPN-nya dari PPN Bea Cukainya gitu Pak.
Dan Ya, tujuan jadi PIB gini. itu untuk apa Bapak kita ada invoice, ada faktur pajak itu? Ya, itu. Ya, baik ya, PIB. Nah, dari dua sisi ya. Bagi teman-teman yang sudah praktek di pajak gitu ya, untuk atau pernah belajar pajak, PIB itu menjadi salah satu faktor pajak buat dokumen impor ya. Jadi pembelian barang impor pasal 22 ya, itu bisa PIB itu bisa menjadi faktor pajak ya. Kemudian bedanya apa gitu ya. Nah, khusus di bea cukai ya, bea cukai sendiri, PIB itu menjadi dokumen wajib yang dibuat oleh importer ketika melakukan impor barang. Nah, pembuatan PIB itu dasarnya dari mana? Dari invoice, packing list, BL atau RW bill. Itu dasar pembuatannya. Ya, dan manifest ya, untuk memastikan isi dari semua form yang ada di PIB itu benar gitu ya. Seperti itu Ivan. Sementara seperti itu dulu. Silakan kalau mau ditambahkan. Untuk dokumen-dokumen tertentu bila PIB itu disamakan faktur pajak tuh kayak gimana dokumennya Pak? Saya ada tambahan dokumen yang dikatakan tertentu tuh kayak gimana Pak? Saya baca-baca di Googling itu banyak karena PIB itu disamakan faktur pajak dengan ketentuan dokumen tertentu gitu Pak. Ya, betul. Jadi gini, PIB itu bisa dijadikan sebagai faktor pajak. Nah, berarti kita teruskan bahwa PIB itu dibuat dengan dasar dokumen invoice ya, invoice pembelian barangnya, kemudian ada invoice itu kan didukung oleh packing list, didukung oleh BL ya, kemudian didukung oleh BL atau RW bill. Nah, inilah dokumen pendukung ini yang tertentu ini yang bisa meyakinkan sebagai faktor pajaknya. Kalau PIB itu kan hanya angka sudah bulat di situ. Harganya berapa, jumlahnya berapa gitu ya. Nah, kalau orang bea cukai itu dia akan melihat dokumen pendukungnya, dokumen pelengkap istilahnya. Kalau PIB itu dokumen pelengkap, tadi invoice, packing list, BL atau RW bill atau purchase order itu semua kita minta. Bukti transfer misalnya itu kita minta bahwa benar harga barangnya atau jumlah barangnya seperti itu. Nah, sama halnya kalau pajak menjadikan PIB sebagai faktor pajak, kalau hanya melihat PIB-nya saja, dia belum yakin ya. Kecuali PIB yang sudah resmi dari bea cukai ya. Jadi resmi bea cukai sudah dibayar lunas, sudah sah gitu, mungkin bisa digunakan. Hanya saja kan kalau misalnya pajak tidak percaya ya diminta dokumen tertentu tadi. Gitu Ivan. Berarti dokumen tertentu tadi itu harus ada semua Pak ya? Kalau salah satu tidak ada tuh apa bisa masih dilanjutkan Pak? Masih bisa dibuatkan PIB itu Pak? Gini, ketika kenapa bea cukai itu minta dokumen pelengkapnya? Untuk memastikan bahwa perhitungan biaya masuk yang dibuat di PIB itu benar gitu ya. Karena kan self assessment ya. Jadi ketika barang itu nyampe di pelabuhan, importer akan membuat PIB dengan dasar invoice, packing list kayak tadi. Nah, ketika sudah disubmit ke bea cukai, sudah dibayar ke bank, nah bea cukai tetap tidak percaya. Artinya kita pastikan dulu ya gininya perhitungannya gitu. Nah, makanya kita minta mana dokumen pelengkapnya. Itu mana invoice-nya, packing list, BL ya, purchase order-nya, bukti transfernya mana. Nah, karena gini, untuk mendapatkan biaya masuk yang murah, maka harga barang direndahkan biasanya oleh importer. Maka kita menggunakan nanti nilai transaksi di invoice-nya berapa sebenarnya. Nah, itu bukti invoice itu yang penting gitu ya. Nah, tadi menyambung pertanyaan tadi ya, yang bagaimana palsu ya ininya invoice-nya. Nah, itu banyak kejadian ya. Jadi invoice yang dikirim oleh penjual
itu berbeda dengan invoice yang diserahkan kepada bea cukai. Sehingga harganya menjadi lebih rendah atau biaya masuk menjadi lebih rendah. Di situ, Ivan. Jadi permainannya di sana sering di lapangan ya. Makanya cukup panjang prosesnya. Tapi kalau misalnya invoice-nya sudah memang sudah asli, memang seharganya wajar ya, akan digunakan. Itu Ivan. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Iya, sama-sama. Mungkin ada yang mau sharing? Silakan. Atau ada pengalaman lain? Kalau ada yang bekerja di bagian ekspor impor ya, itu akan lebih mudah melihat dokumennya ya, banyak di situ ya. Tapi kalau belum pernah mungkin agak hanya membayangkan gitu ya, atau bisa kita browsing gitu ya. Mungkin Bayu mau sharing kegiatan yang selama ini mungkin pernah dilakukan. Belum ada, Pak. Belum ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Masih ada? Untuk saya nggak ada, Pak. Dari saya juga belum, Pak. Bisa dipahami ya?
Bisa dipahami ya materinya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau nggak ada pertanyaan, apa kita cukupkan mungkin ya untuk materi hari ini? Nanti bisa dibaca kembali ya, bisa di mungkin di googling ya, cari pembandingnya ya. Nanti kalau misalnya ada dokumen yang lain yang belum dipahami, bisa kita sharing ya, bisa ditanyakan, bisa kita diskusikan kembali. Ada pertanyaan lain sebelum saya akhiri? Sudah cukup, Bapak. Ya, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti silakan dibaca-baca kembali ya, karena cukup banyak dokumen yang bisa dipelajari sebenarnya ya. Hanya saja jenisnya tergantung dari kebutuhan kita ya. Nanti kalau ada yang memang ditemukan yang tidak jelas, bisa ditanyakan kembali. Baik, terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak. Selamat malam. Mohon izin keluar, Pak. Selamat malam, Bapak. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Selamat malam.